Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfad wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banadi bi furu'ihim ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita melanjutkan muzakarah kita, yakni kajian kitab Nasaihul Ibad, di mana kita telah sampai pada bab al-khumasi, yakni al-maqalatul khamisah, makalah yang kelima, yakni nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa adamallahu an-naf'a bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Wal maqalatul khamisah an Umar radhiyallahu anhu annahu qala ila anqal wasyakhsur radi anhu abawahu wattaibu minadz-dzambi. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah, nasihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjelaskan ada 5 penghuni surga. Yang pertama, al-faqir sahibul iyal, orang miskin yang sabar, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki tanggungan terhadap anak-anaknya atau terhadap istrinya, dan dia selalu berusaha untuk menjalankan kewajibannya mencari nafkah untuk anak istrinya dan menjaga usahanya selalu dalam usaha yang halal. Ini adalah salah satu kelebihan daripada orang miskin. Selain itu, disebutkan pula bahwa orang miskin yang taat, yang sabar, yang ridha dengan kemiskinannya itu nanti akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Dan dijelaskan pula dalam hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa salah satu golongan orang yang pertama kali masuk surga itu adalah wanita yang miskin yang memiliki banyak anak. Dia sabar dalam menjalankan itu, dia sabar dalam mendidik anak-anaknya menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang miskin itu
banyak memiliki keistimewaan, banyak memiliki kelebihan. Namun manusia sangat takut dengan kemiskinan. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, Isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Dua hal yang sangat dibenci oleh manusia. Yakrahul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnah. Manusia benci kepada kematian, padahal kematian itu lebih baik daripada fitnah. Artinya, ketimbang dia hidup di atas dunia bergelimang dosa, bergelimang maksiat, maka kematian itu menjadi lebih baik. Tapi manusia tidak ada yang mau mati. Dia benci kepada kematian, terkecuali orang-orang tertentu saja. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang kedua yang dibenci oleh manusia itu yakrahu qillatal mali. Dia benci kepada kemiskinan. Tidak ada manusia yang mau miskin, kecuali Rasulullah SAW dalam satu riwayat, dia memilih menjadi orang miskin daripada menjadi orang kaya. Tapi kita secara umum tidak ada yang mau miskin. Padahal waqillatul mali aqallu lil hisabi. Kemiskinan itu akan menyebabkan dia ringan dalam hisabnya nanti di hari kiamat. Tak perlu banyak urusan nanti di hari kiamat. Tapi memang itulah kodrat manusia. Tidak ada yang mau susah, tidak ada yang mau menderita, tidak ada yang mau sengsara. Namun sayang disayang, tidak semua manusia berjalan di atas keinginannya untuk bahagia itu. Banyak manusia yang melakukan suatu pekerjaan yang hasil dari pekerjaan itu hanya menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan orang lain. Wa'iyyazubillah. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Yang kedua daripada penghuni surga itu adalah wanita yang diridhai oleh suaminya. Hal ini sudah banyak kita ketahui, sudah banyak kita pahami, disampaikan di setiap nasihat-nasihat pernikahan, disampaikan dalam setiap majelis-majelis taklim. Sudah banyak para kiai, para tuan guru, para ulama menyampaikan. Di beberapa kitab kecil maupun kitab besar sudah banyak dijelaskan tentang ridha suami itu sangat penting bagi seorang istri. Ridha suami adalah membuka pintu surga bagi seorang istri. Namun lagi-lagi, wallahu a'lam bis-shawab, banyak para istri mengabaikan hal itu. Yang ketiga, wal mar'atul mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha. Wanita yang ridha, wanita yang rela menyumbangkan maharnya untuk suaminya. Dalam artian wanita yang ridha ikhlas membantu suaminya. Dan yang keempat, wasyakhsur radhi anhu abuahu. Orang yang diridhai oleh orang tuanya. Ini adalah penghuni surga. Jadi bagi seorang anak, kunci pembuka untuk bisa masuk ke dalam surga itu adalah ridho orang tuanya, keridhaan orang tuanya, ampunan orang tuanya.
Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah, dalam Al-Quran sudah banyak dijelaskan. Salah satunya yakni anishkurli wali walidaik. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya, dan kita bersyukur kepada orang tua kita. Di dalam ayat yang lain juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana, untuk kita berbuat baik selalu kepada orang tua kita. Jangan pernah membantah orang tua, apalagi membentak-bentak orang tua, apalagi mau mengancam membunuh orang tua. Wala taqul lahum uff. Sedang berkata uff saja itu tidak boleh, apalagi lebih dari itu. Jadi birrul walidain itu wajib, baik pada saat orang tua masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Pada saat orang tua masih hidup, kita berbakti kepadanya, kita ikuti perintah-perintahnya, kita dengar apa nasihat-nasihatnya dan lain sebagainya. Kita senangkan hati mereka, karena mereka sudah capek mendidik kita, membesarkan kita, merawat kita dari sebelum lahir sampai saat sekarang ini, sampai meninggal dunia malah orang tua tetap merawat kita. Oleh sebab itu sangatlah zalim seorang anak tidak mau berbakti kepada orang tuanya, apalagi mengabaikan kehidupan mereka itu. Wal'iyadzubillah. Jadi kalau orang tua itu sudah meninggal dunia, maka sering-sering doakan dia. Sambung silaturahminya dengan sahabat-sahabatnya, sambung silaturahminya dengan keluarga-keluarga yang sudah dia sambung dulu. Mana kerabatnya kita sambung silaturahmi, kita doakan orang tua itu, kita kunjungi kuburnya, ziarah kuburnya, kita berbuat baik, hadiahkan segalanya untuk dia. Maka itu merupakan suatu kebaktian kita kepada orang tua kita setelah dia meninggal dunia. Jadi saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa iyyakumullah. Jadi ada dua hal yang akan dipercepat hukumannya oleh Allah, azabnya oleh Allah di dunia. Jadi salah satu dari yang dua itu, yakni uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Ini sudah banyak kita lihat di mana-mana. Asal ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, hidupnya susah. Nauzubillah. Terkadang ada saja yang dia repotkan, yang dia sibukkan, ada saja. Bahkan sampai ibadahnya pun terhalang. Terhalang karena ruwetnya dia berpikir, karena sulitnya dia berpikir. Terjadi kebingungan pada dirinya, tiba-tiba dia bingung. Itu karena dia durhaka kepada orang tuanya. Jadi akibat durhaka kepada orang tua itu akan diterima langsung di dunia. Jadi oleh sebab itu mari sebagai seorang anak berbuat baiklah kepada orang tua. Cari ridha orang tua kita. Dan bagi seorang istri untuk berbuat baik kepada orang tuanya itu dengan dia berbuat baik kepada suaminya. Selama istri itu takzim, hormat, memuliakan, mengagungkan suaminya, maka selama itu dia sedang berbuat baik kepada orang tuanya. Akan tetapi sebaliknya, kalau ada seorang istri mengabaikan suaminya, tidak mau hormat sama suaminya, tidak mau taat sama suaminya,
itu sama dengan dia memberikan dosa, menghadiahkan dosa kepada orang tuanya. Wal'iyadzubillah. Jadi ketika istri berbuat baik pada suaminya, tunduk pada suaminya, dosa-dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, mari terus kita berpikir akan diri kita pada saat sekarang ini. Karena berpikir itu akan menyejukkan hati kita. Berpikir tentang kekurangan diri kita, itu akan menghasilkan sifat malu, dan itu akan mendorong kita untuk terus memperbaiki diri kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah, yang kelima daripada penghuni surga itu, menurut nasihat daripada Sayyidina Umar bin Khattab ini, yakni at-taibu minadz-dzambi. Jadi wat-taibu minadz-dzambi, orang yang bertaubat dari dosa. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Kira-kira artinya, orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tidak punya dosa. Rawahul Baihaqi. Artinya, kapan saja kita melakukan dosa, sebesar apapun dosa kita itu, baik sengaja ataupun tidak sengaja kita lakukan, kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni semuanya tanpa terkecuali. Jadi Allah, innahu huwat tawwabur rahim. Jadi Allah at-tawwab, Allah maha menerima taubat kita. Jadi kasih sayang Allah melebihi murkanya. Dari itu Allah selalu menyiapkan pintu taubat. Allah selalu membukakan pintu ampunan kepada kita. Jadi Allah tidak langsung menghukum kita ketika kita berdosa, ketika kita bersalah, tapi Allah membukakan jalan untuk kembali kepadanya. Diserukan kita setiap waktu, setiap malam, tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi diserukan kita, diperintahkan kita, mari kembali, bertobatlah dengan tobat yang benar-benar tobat. Jadi Allah tahu bahwa manusia ini banyak melakukan dosa, tapi Allah sekali lagi tidak serta-merta membenci kita sehingga akan langsung menghukum kita. Sungguh Allah sempurna kebaikannya kepada kita. Tapi karena manusia tidak pernah memperhatikan akan kebaikan-kebaikan Allah itu, maka dia lalai dari nikmat itu, lalai dari mensyukuri nikmat itu, lalai dari kasih sayang Allah, sehingga dia menjauh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah, dijelaskan dalam satu riwayat, wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia memiliki banyak dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Allahu afrahu bi taubatit taibi min adh-dhama'anil waridi.
wa minal aqimil walidi, wa minadh dhalil wajid. Allah lebih senang dengan taubatnya orang yang bertaubat daripada orang yang kehausan lalu mendapatkan air, daripada orang yang mandul yang pada akhirnya melahirkan, dan dari orang yang tersesat yang menemukan jalan keluar dari kesesatannya itu. Faman taba ilallahi taubatan nasuha. Lalu barang siapa yang bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, dengan taubatan nasuha, ansallahu hafidhihi wa jawarihahu wa baqa'al ardi kullaha khotoyahu wa dhunubahu. Jadi ansallahu hafidhihi, Allah akan menjadikan malaikat-malaikat yang mencatat amal itu, wa jawarihahu, dan anggota badannya yang menyaksikan perbuatan dosanya itu, wa baqa'al ardi, demikian pula bumi tempat dia melakukan dosa itu semuanya, kullaha khotoyahu wa dhunubahu, lupa terhadap dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Jadi itulah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bertaubat, semua akan dijadikan lupa oleh Allah. Jadi sehingga ketika malaikat dijadikan lupa, maka malaikat tidak akan pernah mencatat apa yang terjadi itu. Akan terhapus dari catatan malaikat. Kalau sudah tercatat, dia akan terhapus dari catatan malaikat. Badan kita, tempat kita melakukan dosa, yang semuanya pada hakikatnya akan menjadi saksi kita nanti di hari kiamat, dia akan dibuat menjadi lupa oleh Allah, sehingga mereka tidak akan pernah menyaksikan itu sebagai sebuah perbuatan dosa. Dia akan menyaksikan kita sebagai orang yang baik saja. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang maksum dari dosa, dia terus menerus beristighfar, terus menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian riwayat mengatakan sampai 70 kali sehari semalam beliau istighfar. Sebagian juga mengatakan sampai 100 kali dalam sehari semalam beliau istighfar. Lalu kita yang banyak dosa ini, yang tiap hari tidak luput dari dosa, yang tiap hari tidak luput dari kesalahan, berapa kali kita beristighfar, berapa kali kita bertaubat? Tidakkah kita malu kepada Rasulullah SAW? Kalau kita berpikir terus tentang ini, maka akan muncul rasa malu itu. Dan ingatlah, rasa malu itu adalah tanda iman kita masih ada. Tapi kalau rasa malu sudah tidak ada, maka itu pertanda iman kita sudah mulai runtuh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan terakhir kami ingin sampaikan kepada kita, falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Bersedikit tertawa, hendaklah tertawa itu sedikit, wal yabku katsiran, dan menangis itu banyak. Artinya, mari, lebih-lebih sekarang ini kita sedang berada di penghujung bulan suci Ramadan, perbanyak merenung, perbanyak berpikir, perbanyak memikirkan kekurangan-kekurangan diri kita sendiri, perbanyak memikirkan kesalahan-kesalahan diri kita sendiri. Sibukkan diri kita untuk memikirkan kealfaan kita sendiri daripada akan sibuk memikirkan kealfaan orang. Memikirkan kealfaan orang itu akan menimbulkan kesombongan pada diri kita. Tapi ketika kita memikirkan kesalahan diri kita sendiri,
itu akan menimbulkan rasa malu kita kepada Allah, malu pada diri kita, dan malu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rasa malu itu akan mendorong kita untuk selalu berbuat baik, terutama sekali untuk selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, di mana ulama menyebutkan 10 terakhir ini adalah masa-masa pembebasan kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibebaskan dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dalam golongan at-taibun minadz-dzambi, orang-orang yang selalu bertobat dari dosanya, sehingga pada akhirnya kita keluar dari Ramadan menjadi orang yang fitri dan Allah meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.